Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warga pelajar paket C kelas 11. Kita bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang materi video kedua yaitu Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Materi Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala ini masuk terhadap salah satu bentuk rukun iman yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Artinya adalah kita meyakini bahwa para rasul utusan Allah tersebut merupakan benar-benar penyampai berita, penyampai informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia sampai akhirat. Ada dua perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umat. Sementara Rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala sama seperti Nabi yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berupa suhuf-suhuf biasanya dan dikumpulkan menjadi sebuah mushaf atau jadi kitab suci kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup dan disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi itu manusia khusus diberi wahyu tapi untuk dirinya sendiri tidak ada kewajiban untuk disampaikan. Sementara Rasul sama seperti Nabi tapi punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab jumlah para nabi itu ada 124.000. Sementara Rasul ada 315. Di riwayat lain dikatakan 313 orang jumlah Rasul. Sementara menurut At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Dzar juga bahwa eh, Rasulullah menjawab jumlah para nabi itu 124.000, sementara Rasul ada 312. Sementara jumlah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi atau keistimewaan khusus karena para nabi tersebut diuji dengan ujian yang sangat besar sehingga beliau tersebut memiliki kesabaran tingkat tinggi. Kita biasanya menyebutnya dengan singkatan mimim. Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Para rasul tersebut memiliki sifat-sifat. Paling tidak ada 3 sifat yang sudah dikumpulkan oleh para ulama dan juga setelah dirumuskan. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jais. Kita membahas tentang sifat wajib para nabi. Yang pertama adalah as-sidik, yaitu Rasul selalu benar. Sidik, sodik artinya kebenaran. Apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Sebagai contoh, apa yang pernah dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar, bahwa para berhala itu sesuatu yang salah. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, maka harus dijauhi. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, walaupun disampaikan kepada ayahnya sendiri, adalah sebuah kebenaran. Yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Orang yang amanah, orang yang kalau dikasihkan sebuah kewajiban, maka beliau bisa menjaga dan juga melaksanakan dengan baik. Contohnya, di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah, bisa menjadi ciri dari para Rasul. Jadi Nabi Ibrahim tadi merupakan Rasul, Nabi Nuh juga Rasul. Selanjutnya adalah at-tablik. At-tablik yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, selalu menyampaikan apa yang diinformasikan kepadanya. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi setiap wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW seluruhnya telah disampaikan kepada para sahabat dan kepada umat Islam seluruhnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Jadi Nabi sudah menyampaikan apa isi Al-Quran. Yang berbeda,
yang tersembunyi adalah pemahaman kita sebagai manusia biasa terhadap Al-Quran itu, sehingga ada perbedaannya di situ. Yang keempat adalah Al-Fatonah, yaitu Rasul selalu memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya, Al-Kisah setelah kaum Quraisy selesai membangun Ka'bah bersama Rasulullah SAW, mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak untuk menaruh kembali batu Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya mereka berbeda pendapat, akhirnya diambil satu kesepakatan. Besok pagi siapa yang datang duluan, dia yang berhak untuk menaruh batu tersebut ke tempatnya di Ka'bah, di pojokan Ka'bah. Ternyata besok paginya yang datang duluan adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad dipersilahkan untuk menaruh kembali batu Hajar Aswad ke tempatnya di Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian mengambil seperti sarung atau kain yang berbentuk persegi panjang atau persegi gitu, ditaruh di tengah. Hajar Aswad diambil, ditaruh di tengah kain tersebut. Setiap suku yang berselisih tentang siapa yang berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad tersebut di tempatnya, disuruh memegang setiap pojokan atau setiap bagian dari kain tersebut. Diangkatlah, kemudian didekatkan kepada tempat Hajar Aswad, kemudian Nabi yang menaruh batu tersebut ke dalam atau ke sudut Ka'bah tersebut. Sehingga apa yang terjadi, para pemuka Quraisy tersebut merasa puas, merasa wah ternyata Muhammad ini adalah orang yang cerdas. Karena dengan hal tersebut bisa memberikan kepuasan terhadap setiap pemimpin Quraisy tadi. Itu adalah sifat-sifat wajib dari para nabi. Selanjutnya adalah sifat mustahil dari para rasul. Jadi rasul itu nggak mungkin memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama al-kidib, yaitu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta, karena setiap Rasul itu diberi derajat maksum, terhindar dari kesalahan-kesalahan fatal yang umumnya dilakukan oleh orang biasa. Yang kedua adalah al-khianah. Al-khianah artinya khianat, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan pasti dilaksanakan oleh para Rasul tersebut. Yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Karena para Rasul itu selalu menyampaikan setiap firman yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu pasti adalah suatu kebenaran yang memang tujuannya untuk kepada umatnya. Sehingga pasti akan tersampaikan kepada setiap umat. Yang keempat adalah al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis atau disebut ummi, tetapi dia tetap cerdas. Sebagaimana kisah yang barusan disampaikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah sifat jais dari para Rasul dan juga para Nabi, yaitu punya sifat al-adul basyariyah, artinya sifat kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW itu walaupun sebagai sebaik-baik manusia tetap makan, tidur, lapar, merasakan haus, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut, yaitu Ismatur Rasul, yaitu orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah. Jadi para nabi itu juga masih memiliki beberapa kesalahan dalam beberapa perilakunya. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh para rasul itu menjadi kebaikan bagi umat karena bisa menjadi contoh. Yang selanjutnya adalah intizamur rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah tersebut harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam pribadinya sendiri maupun dari para musuh Rasul. Selanjutnya kita membahas tentang tugas-tugas para Rasul. Paling tidak ada 6, yaitu yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua mengajarkan dan mengajak kepada tauhid terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir, keempat menunjukkan jalan yang lurus, kelima membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan yang keenam sebagai hujah bagi manusia. Yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, kita semakin sempurna iman. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidup kita para rasul tersebut. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Empat, memiliki teladan. Yang kelima, mencintai para rasul dan mengikuti apa yang mereka amalkan. Dan terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia adalah diciptakan untuk sebagai abdun, sebagai hamba Allah. Demikian pemaparan materi video kedua tentang Rasulullah. Kita bertemu insya Allah pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.